Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, waktunya oleh Allah, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam channel YouTube Khairul Anam 3532 yang insyaallah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini, di ayat sebelumnya Allah menjelaskan adanya dua kelompok manusia yang amat kontas, yang amat berlawanan satu dengan yang lainnya. Satu kelompok amat jelas kekafirannya, dan kelompok lainnya sangat jelas keimanannya. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di antara dua kelompok hitam dan putih itu ada kelompok abu-abu. Artinya tidak jelas kekafirannya dan juga tidak jelas keimanannya. Mereka jelas bukan orang kafir karena sudah bersyahadat dan melaksanakan sholat. Tapi disebut mukmin tidak juga dapat karena keimanannya tidak tercermin dalam kepribadiannya. Pagi hari mereka melakukan perbuatan berpahala dan sore harinya mereka berbuat dosa. Atau malam hari mereka berzikir, siang hari gelap mata. Halal haram diambil tanpa dipikir. Dalam surat Fatir ayat 32 disebutkan bahwasanya muslim abu-abu itu disebut muslim pertengahan, yakni al-muqtasid, yaitu orang-orang yang sebanding antara dosa dan kebaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah,
Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Para pemirsa yang budiman, termasuk yang mana kita ini? Muslim putihkah? Muslim hitamkah? Atau Muslim yang abu-abu? Jika kita menggunakan ukuran penilaian Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kebanyakan kita ini adalah Muslim abu-abu. Dalam sejarah kita mengetahui jasa Aisyah radhiyallahu anha yang luar biasa dalam mendampingi perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau amat berjasa juga dalam penuturan hadis-hadis Nabi. Para sahabat juga mengetahui bagaimana kekhusyuan salat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dengan jujur dan rendah hati, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan dirinya termasuk Muslim pertengahan atau Muslim abu-abu. Aisyah radhiyallahu anha tidak malu kepada Allah, dan bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang lebih malu lagi adalah malu kepada Allah menyebut dirinya sebagai Muslim putih. Pada akhir ayat dikutip yang saya sebutkan di atas, Allah subhanahu wa ta'ala berharap agar Muslim abu-abu segera berubah warnanya menjadi Muslim putih dengan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tidak perlu berkecil hati atau berputus asa atas pengampunan Allah, karena Allah sudah meyakinkan hambanya dengan menyatakan, sungguh Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah bertobat, perbanyaklah kita melakukan kebaikan. Berbuatlah yang terbaik, yang bernilai baik, bernilai ganda, yaitu menambah pahala sekaligus menghapus dosa-dosa kita. Demikian itulah cara para sahabat Nabi dalam memutihkan dirinya yang awalnya abu-abu. Para pemirsa yang budiman, ayat di atas turun ketika seorang sahabat Nabi, Abu Lubabah bin Abdul Munzir, mengikatkan dirinya di tiang masjid untuk menebus dosa-dosanya. Ia bersumpah tidak akan melepaskan ikatan itu hingga Allah mengampuninya dan Rasulullah SAW sendiri nanti yang akan melepaskannya. Setiap waktu ketika melaksanakan sholat tiba, istrinya yang bernama Khansa melepaskan ikatannya sebentar dan mengikatnya kembali di tiang yang sama. Setelah Abu Lubabah selesai melakukan sholat, kemudian diikat lagi. Suatu hari Lubabah, putrinya, merasa iba dan hendak melepas ikatan ayahnya. Tapi ayahnya menolak. Wahai putriku, ikat dan nantailah ayahmu yang telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Ia merasa telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 27, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanat kalian, sedangkan kalian mengetahui. Ceritanya hadirin sekalian, suatu ketika Abu Lubabah ini memanggil saudaranya yang kebetulan lewat di depannya. Saudaraku, kemarilah mendekat kepadaku. Saudaranya menjawab, demi Allah, saya tidak akan mendekatimu hingga Allah dan Rasulnya mengampuni dan meridhoimu, Lubabah. Jawaban itu menambah derita batin Lubabah. Abu Lubabah bertahan pada keadaan itu sampai 6 hari. Sekalipun beberapa orang mempengaruhi untuk merubah pendiriannya, ia tetap menolak dan bertekad melakukannya sampai Allah benar-benar mengampuni dosa-dosanya. Para pemirsa yang budiman, ketika beberapa sahabat melaporkan kejadian itu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, demi Allah, seandainya ia datang kepadaku, aku akan memintakan ampunan untuknya. Namun ia bersikukuh melakukan apa yang diinginkan, maka aku tidak akan melepaskannya hingga Allah menerima tobatnya. Pada saat menjelang sahur,
Tiba-tiba istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Salamah melihat Rasulullah tertawa. Kemudian, mengapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Apakah Allah menertawakan gigimu? Tanya sang istri. Kemudian dengan wajah yang riang, Nabi menjawab, baru saja Allah menurunkan wahyu bahwa Allah telah menerima tobat Abu Lubabah. Sebagaimana disebutkan tadi di surat At-Taubah ayat 102, yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mencampur adukkan perbuatan yang baik dengan perbuatan lain yang buruk. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah cerita daripada Abu Lubabah, kemudian turunlah ayat ini. Waktu itu belum ada ayat hijab, aturan hubungan pria dan wanita. Ummu Salamah yang juga bergembira dengan turunnya ayat tersebut meminta izin Nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lubabah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersilakan saja. Silakan saja jika engkau mau. Kemudian Ummu Salamah lalu berteriak dengan keras melalui pintu kamarnya, wahai Abu Lubabah, bergembiralah, Allah telah menerima taubatmu. Maka orang-orang di masjid yang mendengar teriakan Ummu Salamah, kan masjid dengan dalamnya Kanjeng Nabi itu dekat, kemudian berlari menuju Abu Lubabah untuk melepas tali yang mengikatnya. Tapi Abu Lubabah mengatakan, demi Allah, jangan lepaskan aku hingga Rasulullah sendiri yang melepaskan aku. Sebelum sholat subuh, Nabi datang dan melepas Abu Lubabah dari ikatannya. Abu Lubabah amat berbahagia dan selalu menunjukkan rasa syukur dengan cara selalu terlibat dalam semua perjuangan Islam pada masa-masa berikutnya. Pada tahun 6 Hijriah, beliau bersama Nabi Muhammad SAW menjalankan umrah ke Mekah. Tapi itu pun gagal karena dihadang oleh orang-orang kafir pada tahun berikutnya. Kemudian Abu Lubabah mengikuti umrah Kanjeng Nabi sebagai pengganti tahun sebelumnya. Ia tidak pernah absen dalam memperkuat barisan Nabi dalam semua perjuangannya. Keaktifan beliau itu dilanjutkan pada pemerintahan Abu Bakar, pemerintahan Umar, Utsman, lalu wafat pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan. Sehingga beliau tidak mengetahui konflik yang terjadi pemerintahan berikutnya, yakni antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Para pemirsa yang budiman, kisah di atas tidak perlu kita tiru secara persis dengan membeli tampak kemudian mengikat diri kita di tiang masjid. Tidak perlu. Walaupun dosa kita jauh lebih banyak daripada dosa Abu Lubabah, kita hanya perlu mengikuti jejaknya, yaitu bagaimana ia menyikapi sebuah dosa dan bagaimana semangat untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Mas'ud berkata, orang mukmin memandang suatu dosa seperti gunung besar yang akan runtuh menimpanya. Sedangkan orang munafik memandang dosa seperti seekor lalat di atas hidungnya yang bisa diusir dengan ujung jari. Ikutilah semangat Abu Lubabah yang berjuang dari muslim yang abu-abu menjadi muslim putih sejati. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.